Namun sebelum itu Ibu minta tolong Chandra pimpin kita dengan doa ya. Setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan kita pada bangsa dan negara. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan teologi kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aten dulu, tulis. Hadir. Penti, Hadir. Jarima, Hadir. Novia. Hadir. Ya, terima kasih. Kita semua hari ini mulai hadir beberapa orang dan masih banyak teman kalian yang tidak bisa hadir. Ada yang sakit, ya. Dan ada juga yang minta izin karena mengikuti orang tuanya, ya. Seperti yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, hari ini kita akan belajar tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Kompetensi yang harus kita capai pada hari ini, ya. Anak-anakku sekalian disuruh mencari faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, ya, siswa disuruh menganalisis kemiskinan. Yang kedua, siswa disuruh menganalisis diskriminasi. Yang ketiga, siswa disuruh menegaskan perbedaan ras dan agama. Yang keempat, siswa disuruh menyimpulkan, ya, jenis kelamin sebagai. Dan yang kelima, disuruh menyimpulkan pengaruh sosial yang kuat sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Adapun teknik penilaian yang akan digunakan tes, observasi, dan uji kerja. Nilai di bawah KKM 65 akan mendapatkan remedial, ya. Silakan mengamati gambar berikut. Setelah kita mengamati gambar, apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar ini? Gambar orang memungut sampah. Kita perhatikan. Ada gambar ibu-ibu memungut sampah, bapak-bapak. Ada gambar rumah kumuh dan gambar anak-anak sedang makan di area tempat pembuangan sampah, ya kan? Dari gambar yang ada, ibu minta silakan dipertanyakan. Apa yang ingin kita ketahui dari gambar yang ada? Mengapa mereka bekerja sebagai pemungut sampah? Saya yang mau membantu ibu untuk menjawab pertanyaan dari Penti. Ayo. Ayo dijawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita tadi, ya. Nah, jadi yang ditanya. Karena rendahnya tingkat pendidikan pada orang tersebut sehingga mempengaruhi kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya kemampuan. Ya, terima kasih, ya. Bagaimana, Penti? Sudah mendengarkan yang disampaikan oleh teman kita tadi? Ya, jawaban atas pertanyaan Penti, mengapa mereka bekerja sebagai pemungut sampah? Ya, terima kasih semuanya, ya. Kemudian kita akan kembali seperti kelompok yang sudah kita bentuk kemarin untuk melanjutkan materi hari ini, ya. Kelompok 1, Penti dan teman-teman akan menganalisis kemiskinan sebagai faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Yang kedua, Laras dan teman-teman, ya, akan menganalisis diskriminasi sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, kelompok 3, Jarima dengan teman-teman akan menegaskan perbedaan ras dan agama sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Keempat, Putri dan teman-teman menganalisis jenis kelamin sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Dan yang kelima, Dianli dan teman-teman akan menyimpulkan pengaruh sosialisasi yang kuat sebagai faktor penghambat mobilitas sosial, ya. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Bagaimana, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Kita mulai dengan kelompok 1 saja, ya. Kelompok 1, Ibu persilakan bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 menganalisis kemiskinan
agama sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam berada di pemerintahan sebagai penguasa. Namun, setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Perbedaan agama juga menjadi penghambat karena dalam agama, seseorang tidak dibenarkan secara bebas untuk berpindah agama hanya untuk mencapai status sosial. Hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Hasil diskusi kelompok 4 menganalisis jenis kelamin sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada wanita. Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa bahwa perannya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang umum pada masyarakat. Ya, kita lanjut mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 5. Jika proses sosialisasi ini berjalan baik, maka pola-pola perilaku, cara pandang, dan persepsi akan tertanam dengan sangat kuat sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut kelas sosial lainnya, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dan adat yang berlaku, seperti suatu masyarakat yang terisolisasi terhadap pengaruh luar, maka masyarakat tersebut tertutup terhadap kemungkinan mobilitas. Ya, terima kasih kelompok 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ditanggapi hasil diskusi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Faktor apa saja yang menghambat mobilitas sosial? Ayo teman-teman yang lain ditanggapi. Menghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan, diskriminasi, perbedaan ras dan agama, jenis kelamin, pengaruh sosialisasi yang kuat. Ya, terima kasih Norita. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang penilaian hasil diskusinya tadi ya. Kelompok 1 mendapat nilai 75 ya. Kelompok 2 dapat nilai 80. Kelompok 3 mendapat nilai 76. Kelompok 4 mendapatkan nilai 78. Dan kelompok 5 mendapatkan nilai 70. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ibu minta ya, tingkatkan belajar kita di rumah ya. Meskipun dalam kondisi yang sulit, kita harus tetap rajin belajar karena kalian itu harus mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada masing-masing bidang studi ya. Jadi kita tetap bersemangat meskipun kondisi kita masih seperti ini ya. Kemudian pesan moral dari pembelajaran hari ini tadi, di dalam melakukan mobilitas sosial kita harus menghilangkan rasa perbedaan yang ada. Seperti contoh dibilang di situ, kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan golongan, ya kan? Kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan ras, suku, agama, ya. Perasaan-perasaan seperti itu yang harus kita hindari. Itu apabila kita memiliki perasaan seperti itu adalah namanya perasaan diskriminasi tadi, ya. Karena diskriminasi akan menghambat mobilitas sosial kita, dalam artian kita tidak bisa mencapai status sosial yang tinggi apabila kita selalu memiliki perbedaan sifat itu tadi, ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang saluran mobilitas sosial. Jadi silakan dibaca buku paket yang ada kalian bawa pulang ke rumah, dipelajari dengan baik ya. Dan ada tugas individu yang akan dikumpulkan pada pembelajaran kita di hari yang akan datang ya. Tugas individu dikerjakan secara individu yang ada di LKPD halaman 7 ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Laras pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Ini Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya dan jangan lupa semangat belajar di rumah, pakai masker kalau keluar rumah dan rajin-rajinlah cuci tangan.